pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, akhirnya kita sampai juga di minggu terakhir, hari terakhir, pagi terakhir di 2023. Semua karena kebaikan Tuhan, kita semua bisa ada di tempat ini. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Hari terakhir lemes sekali. Bapak Ibu siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Bapak Ibu, pagi hari ini kita hanya satu kali ibadah di ibadah KU1 ini, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Ivan Christian dan diterjemahkan oleh Guru Injil Peter. Dan kemudian juga sebagai respon kita dengan segala ucapan syukur kita sepanjang minggu ini, kita akan mengadakan persembahan, 2 kali persembahan, kantong yang pertama untuk kas umum, kantong yang kedua untuk diakonia, karena ini minggu kelima. Bapak Ibu, dengan segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk datang ke hadiratnya. Kita ambil saat teduh sejenak. Syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih Tuhan dalam hidup kami. 365 hari Tuhan pimpin kami sampai pada hari ini, hari yang terakhir di 2023. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bukan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bukan segala sesuatunya berjalan dengan sesuai rencana kami. Bukan segala sesuatunya rancangan kami, planning kami, semua kesehatan kami semuanya berjalan dengan baik. Tapi yang kami tahu Tuhan, yang terbaiklah yang Tuhan berikan untuk kami sampai detik ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Dan sebagai rasa syukur kami saat ini datang beribadah kepadamu. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami ingin meresponi firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga saudara-saudari kami yang mungkin dalam perjalanan saat ini. Tuhan sertai dimanapun mereka berada, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, tibakan dengan selamat. Dimanapun mereka berada juga saat ini dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang berbeban berat, Tuhan bantu menopangnya. Bila dimanapun jemaat-jemaat kami berada, Tuhan terus berikan damai sejahtera untuk mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami ada di tempat ini, kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Pimpin dari awal sampai pada akhirnya, yang kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Kita mengucap syukur kembali. Tidak disangka sampai juga kita di penghujung, benar-benar penghujung tahun kali ini. Hari Minggu 31 Desember 2023. Mungkin tidak semua berjalan dengan baik dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Ada yang kalah, ada yang berduka, ada yang mengalami problem ekonomi, ada yang mengalami problem kesehatan. Tapi kita semua bersyukur, kita saat ini yang ada di sini semua bisa melaluinya dengan baik. Amin Bapak Ibu semua.
Kita akan responi kebaikan Tuhan dan kita imani di 2024 nanti kita akan tetap berjalan bersama Tuhan, bersamamu.
sungguh bersyukur atas Tuhan yang begitu baik untuk setiap kita. Saat ini saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan apakah kita sudah setia kepada Tuhan yang teramat setia kepada kita. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan yang kita tahu terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini saya mengajak kita untuk ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jika kita mendapati kehidupan kita jauh daripada Tuhan, jika kita mendapati bahwa kita tidak melakukan perintah dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 12 dikatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, sebetulnya ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sebetulnya memang kita layak dihukum. Oleh karena itu, mari saya ajak kita untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, memang rasanya senang sekali kami punya Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami juga merasa nyaman, merasa aman ketika kami tahu bahwa Tuhan senantiasa ada di pihak kami. Tuhan, terima kasih karena kebaikan Tuhan itu. Tapi hari ini, pagi ini kami mau memohon ampun kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami lebih suka mendengar kebenaran bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan baik kepada kami, Tuhan memberkati kami. Tapi ketika kami diminta untuk melakukan sesuatu oleh Tuhan, seringkali kami lalai melakukan itu. Seringkali kami memilih yang mana yang enak buat kami, yang mana yang nyaman untuk kami, itulah yang kami lakukan. Seringkali ketika kami dihadapkan dengan perintah Tuhan, kami justru melakukan yang sebaliknya karena kami merasa itu tidak nyaman, karena kami merasa itu tidak enak. Tuhan, ampuni kami jika kami selama ini hanya menginginkan kebaikan-Mu saja, tapi kami tidak memberi diri kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya dalam anugerah Tuhan Engkau boleh mengampuni kami. Dalam anugerah-Mu Engkau boleh mentransformasi kami, mengubahkan kami kembali, agar di ibadah ini pun juga kami mengalami perubahan. Ketika kami pulang dari rumah Tuhan ini kembali ke kehidupan kami, kami pun juga boleh menjadi pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Engkau boleh mendengar doa permohonan ampun atas dosa kami, dan kiranya Tuhan Engkau berkenan mengampuni kami. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah, menjadi jaminan bahwa ketika kita datang memohon ampun kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengucapkan 10 perintah Allah untuk mengingat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayammu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Puji nama Tuhan, kalau pada hari ini kembali kita diberikan kesempatan beribadah. Saya melihat belum ada senyuman satu dengan yang lain, kanan kiri depan belakang boleh beri senyuman. Atau selamat Natal mungkin ada yang belum. Ivan dan Peter mungkin udah 10 kali selamat Natal. Bapak Ibu, ada sukacita pada pagi hari ini. Mari kita masuk ke gerbangnya Tuhan, masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, diberikan namanya. Oh Yesus, nama salah. Kita saja masuk hadiratnya. Bersama-sama. Dipuji dan hormat, diberikan namanya. Oh Yesus, nama salah nama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, diberikan namanya. Oh Yesus, nama salah nama. Bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita satu dalam doa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan, dan Tuhan berbicaralah kepada kami
dan berkenanlah pakai kedua hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 早上好，弟兄姐妹们。 Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di akhir tahun ini. Mari kita buka kitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 今天我们要一起来聆听神的话语，从哥林多后书第5章第18到21节。 2 Korintus 5 ayat ke-18 sampai 21. Izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. 哥林多后书第5章第18节到21节，我会用印尼文来读给我们。 Firman Tuhan berbunyi demikian, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus, kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. 我们读经到这里。 Bapak Ibu sekalian, saya cukup yakin kita semua tahu istilah job description atau deskripsi tugas atau deskripsi pekerjaan. 我想我们应该知道，什么叫是工作说明。 Bapak Ibu sekalian, saya cukup yakin kita juga setuju bahwa memahami job description di tempat kita kerja adalah sesuatu hal yang sangat penting. 我也相信，我也相信，如果我们知道我们工作说明在我们的工厂，那个是很重要的事。 Kalau kita nggak tahu job description kita nggak tahu daftar tanggung jawab yang kita miliki. 如果我们不知道我们的工作说明，我们不知道我们的责任是什么， Kita juga nggak tahu kualitas kerja seperti apa yang diharapkan. 我们也不知道我们要有什么品质的工作， Kita juga tidak tahu wewenang seperti apa yang kita punya. 我们也不知道我们能够做什么。 Kalau kita nggak tahu job description kita, maka saya bisa yakinkan bahwa kita nggak bisa kontribusi dengan maksimal di pekerjaan kita. 如果我们不知道我们的工作说明，我们就不能够很大的建树在我们的工厂。 Jadi memang penting memahami job description dengan baik. 所以这个是很重要的事。 Tapi menurut saya Bapak Ibu sekalian, nggak cuma di pekerjaan kita harus memahami job description kita dengan baik. 但是在我的看法，不单单只有在我们的工厂当中，我们需要知道我们的工作说明。 Penting juga bagi kita untuk bisa tahu job description kita sebagai seorang Kristen. 我们也需要知道我们当基督徒的工作说明是什么。 Kita perlu terus ingat bahwa Tuhan memberikan job description kepada kita, kasih kita tugas, kasih kita tanggung jawab. 我们也需要记得，如果神也是给我们这个工作说明， Dan ini terus-menerus kita perlu ingat Bapak Ibu. 这个我们要一直不断的把它想好。 Kenapa demikian? 为什么呢？ Karena harus diakui kita seringkali suka lupa kebenaran penting ini. 因为有时候我们会忘记这个真理。 Kita mungkin sering ingat Tuhan beserta dengan kita. 我们应该常常记得神与我们同在。 Kita sering ingat, seringkali mungkin ketika kita ada pergumulan kita mendengar Tuhan pasti jawab doa kita. 如果当我们有面对困难当中，我们知道神他会回答我们 Di 的。 Natal kemarin kita sering dengar kata Tuhan mengasihi kita. 在过去的圣诞节，我们讲神很爱我们。 Di pujian-pujian hari ini pun juga kita mendengar kebenaran Tuhan melindungi kita. 在今天我们唱歌，我们也是唱到神是保护我们。 Ya betul, memang Tuhan melakukan semua itu dalam kasih karunia-Nya kepada kita. 在神的恩典，神给各种各样的祝福给我们。 Tapi seringkali kita lupa bahwa kita punya tugas. 但是有时候我们忘记，我们也是有责任。 Kita punya pekerjaan yang harus kita kerjakan, yang itu diperintahkan oleh Tuhan. 神也是给我们命令，我们需要做一件事。 Jadi Tuhan nggak selalu tepuk-tepuk pundak kita, sabar ya, nggak selalu begitu Bapak Ibu. 神不是不会每一次他就单单就拍拍我们这样。 Tuhan juga kasih kita tanggung jawab, kasih kita pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita nggak boleh lupa itu.
神也是给我们责任，我们工作我们需要做的神。 Di firman Tuhan yang tadi kita baca, kita diingatkan satu tugas kita yang sangat penting yang perlu kita lakukan. 从刚才我们所读的经文，有一个工作我们需要做的， Tugas itu adalah kita diberikan tugas menjadi utusan-utusan Kristus. 我们就成为基督的使者。 Bapak Ibu, apa artinya utusan-utusan ini? 这个使者的意思是什么呢？ Utusan-utusan ini berarti ambasador atau berarti duta atau duta besar. 这个就是好像是一个大使。 Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di pemerintahan di zaman Paulus, memang utusan-utusan itu adalah jabatan resmi di pemerintahan, di mana seseorang itu ditugaskan untuk pergi ke satu tempat untuk menyampaikan pesan tertentu dari raja atau pemimpin pemerintahan tertentu. 如果在保罗那个时候，这个大使他有责任，就是他要带一个消息去另外的国 Jadi 家。 memang ini jabatan resmi pemerintahan. Jadi seseorang itu ditunjuk, dia jadi media, dia jadi alat untuk menyampaikan pesan. 这个是因为这个人把他派出去，他变成这个工具，变成介质。 Utusan itu adalah orang yang bertindak, orang yang berkata-kata sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemimpinnya. 然后这个使者呢，他所讲、他所做的，就是按照他的领袖的安排。 Kalau dalam konteks marketing kita pasti familiar dengan istilah brand ambassador. 如果 BA, ya, BA. 如果在营销的北京，我们知道这个是好像拍子的形象代言人。 Jadi utusan-utusan itu seperti bunga Citra Lestari yang jadi brand ambassador di White Lab, sebuah merek skincare. 这个就是好像一个bunga Citra Lestari，就是这个艺术家。 Jadi utusan itu seperti Ivan Gunawan yang jadi BA di satu merek alkohol. 这个也是一个艺术家，他成为这个酒精饮料的牌子的形象代言人。 Jadi utusan itu seperti Raditya Dika yang jadi brand ambassador untuk Bibit, sebuah aplikasi investasi. 这个也是Raditya Dika，他成为这个一个投资软件。 Saya yakin kita tahu banyak nama brand ambassador lainnya. 还有各种各样的这个形象的。 Tapi intinya kalau kita lihat memang mereka ditugaskan untuk mempromosikan atau memperkuat citra merek atau citra brand tertentu. 他们的目的就是他们要让人家可以看到这个名牌的好处是什么。 Yang mereka lakukan haruslah sesuai dengan yang ditugaskan. 他们所做的就是要按照他们的领袖的安排。 Yang mereka lakukan haruslah sesuai dengan perjanjian yang mereka tanda tangani. 他们所做的就是要按照他们已经所好的讲好的。 Inilah tugas dari seorang utusan, Bapak Ibu. 这个就是使者的责任。 Dan Bapak Ibu sekalian, tugasnya adalah menyampaikan sekali lagi pesan yang dipercayakan kepada dia. 他的目的就是他要讲一个信息给他需要讲的。 Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah utusan Kristus dengan tanggung jawab melakukan pelayanan pendamaian. 然后刚才我们的经文讲的，如果我们是基督的使者，我们要做这个和解的工作。 Pelayanan pendamaian itu apa sih? 这个调停的工作是什么呢？ Ini adalah sebuah pelayanan di mana kita menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Allah telah mendamaikan dunia yang berdosa ini dengan dirinya. 他的消息就是因为神已经跟这个世界上和好了。 Bahwa Yesus Kristus telah menerima murka atau hukuman yang harusnya kita terima itu. 因为耶稣基督他已经担当了我们的罪。 Bahwa Yesus Kristus menggantikan manusia berdosa dan kemudian dia bangkit dan menang atas maut. 他代替了我们是一个罪人，让他也死了，他也是复活了。 Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan pendamaian itu kita perlu menyampaikan bahwa memang awalnya karena dosa hubungan manusia dan Allah itu tidak harmonis. 因为之前我们跟神的关系是一直不好的。 Dan kita ada dalam pengasingan dari Allah yang kudus karena manusia telah jatuh dalam dosa. 所以我们就离开神，我们没有在神的面前。 Manusia terpisah dari Allah yang adalah penciptanya, yang adalah sumber kehidupannya.
我们对神这个的心， Relasi Allah dengan manusia itu hancur, kacau. 神跟人类的关系就变成复杂。 Dan yang menjadi kabar sukacitanya adalah Allah Tritunggal itu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. 他的好消息就是这个三位一体的真神，他就要来到这个世界上。 Firman Tuhan di ayat ke-19 dikatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 在这个19节，我们可以看到，如果神他要和我们过了基督和好。 Jadi memang Allah itu mendamaikan dunia tanpa menunggu dunia ini menjadi sedikit lebih baik dan layak untuk diselamatkan. 所以当神他跟这个世界上和好的时候，他没有等这个世界变得更好，但是是神自己要来。 Jadi memang inisiatif itu datang dari Allah karena memang kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. 这个是从神他自己来到这个世界上，不是我们。 Dan Allah melakukan itu supaya supaya manusia itu damai dengan Dia. 神这样做，让我们人类可以跟神有和好的关系， Supaya kita tidak lagi hidup terpisah dari Tuhan kita. 让我们不会再对神这个恶心， Supaya kita tidak lagi melangkah menuju maut. 让我们没有走到这个死亡， Supaya manusia hidup damai dengan Allah yang menciptakan kita. 让我们有跟神有和好的关系。 Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan pendamaian itu pun kita perlu melangkah sampai di titik di mana kita berkata seperti Paulus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 在这个和好的侍奉，我们也是跟保罗这样讲，让我们可以给我们自己与神和好。 Selain menyampaikan bahwa Allah telah mendamaikan manusia berdosa dengan dirinya, 因为神已经跟人类和好了， kita perlu melangkah dan kita perlu berani sampai pada titik kita mengatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 我们要到一个地步，我们能够讲，我们要给我们的生活与神和 Kalau kita 好。 perhatikan kalimat itu Bapak Ibu sekalian, 如果我们看这个句子， pada dasarnya Paulus mau mengatakan Allah itu mau berdamai denganmu. 神是要和你和好， Bahkan dia sudah melakukan karyanya. 他也是已经做这个大功。 Sekarang kasih responslah kepada Tuhan. 现在你可以跟神反映， Kita menantang orang untuk merespon karya keselamatan yang Tuhan lakukan. 我们可以求人他们可以回应神的大能。 Kita menantang mereka untuk hidup sejalan dan seirama dengan kehendak Tuhan. 我们可以求他们可以活在神的道路。 Dan Bapak Ibu sekalian, ini job description kita. 这个就是我们的工作说明， Ini yang harus kita kerjakan. 这个是我们必须要做的， Ini bukan pilihan. 这个不是我们能够写没有做到的， Ini keharusan. 这个是必须要做的。 Buat kita orang-orang yang merasa Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita. 对我们相信，基督是我们的救主，我们需要做这个工作。 Jika ini adalah pelayanan yang harus kita lakukan, 如果这个是我们需要做的工作呢？ lalu gimana caranya agar kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik? 所以怎么样我们能够好好的做我们的责任？ Dari teks yang kita baca dari surat 2 Korintus, saya mau mengajak kita belajar dua hal. 从这个哥林多后书，我们要一起学习Untuk bisa menjalankan tugas dengan baik, kita perlu punya dua hal mendasar, yaitu satu, kedamaian, dan yang kedua, kesetiaan. 让我们可以好好的负责任。我们最少我们有两个东西我们需要的，就是平安和忠心。 Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya kedamaian dalam relasi kita dengan Allah dulu. 我们对神的关系要有平安， Kita harus merespons karya pendamaian yang Allah kerjakan itu terlebih dahulu. 我们要回应神的调和的。 Kita harus terlebih dahulu hidup dalam kedamaian dengan Allah. 我们要先在神这个平安里过。 Dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus sadar bahwa dia sudah didamaikan dengan Allah. 从刚才我们所读的经文，保罗他知道他已经跟神和好了， Dia sudah sadar betapa besar kasih Allah atas dirinya yang berdosa. 他知道神对他的大爱， Dia sudah menyadari betul bahwa Allah menyelamatkan dia dari maut melalui pengorbanan Yesus Kristus. 他知道耶稣基督已经拯救了他从这个死亡， Dia tahu bahwa dia sudah ada dalam kedamaian dengan Tuhan. 他知道他自己和神已经
他的关系已经和好 Dia 了， tidak lagi terasing dari Allah. 他没有在对神的心， Dia tidak lagi jadi musuh Allah. 他不会变成神的敌人。 Bapak Ibu sekalian, kedamaian yang Paulus miliki ini bukanlah kedamaian yang palsu, bukan yang pura-pura. 这个保罗的平安不是假的平安。 Kalau dalam keseharian kita mungkin kita seringkali damainya palsu, damainya di permukaan, damainya pura-pura pas kita berantem gitu. 如果比如说我们跟人冲突，我们有时候有假装的Kalau kita sedang berkonflik dengan seseorang, kita bisa saja mengatakan, wah kita damai, kita berdamai dengan dia. 当我们有跟别人冲突，我们有时候会讲我跟你和好了。 Tapi seringkali kalau kita mengatakan kita berdamai, tapi kita nggak mau lagi berrelasi sama dia. 但是有时候我们讲我们已经跟他和好了，但是我们不要跟他有沟通， Kita nggak mau bersinggungan sama orang itu lagi deh. 我们不要再见到他， Kita pura-pura nggak lihat saat sebenarnya kita lihat dia. 我们假装没有看到他。 Kita langsung belok saat tahu di depan ada dia, padahal kita mau ke situ. 如果在前面有那个人，我们会找另外的路。 Kita menghindar saat kita melihat dan mau berpapasan dengan dia. 当我们要见到他的时候，我们就找另外的路。 Bahkan dalam hati kita mungkin kita berharap tidak ketemu dia lagi. 而是在我们的心，我们希望没有再见到他。 Nah, kedamaian yang Paulus alami itu nggak seperti itu. 这个保罗所有的平安不是这样的平安。 Paulus betul-betul punya kedamaian dalam relasinya dengan Allah. 保罗他真正和神有平安。 Jika kita perhatikan efek damainya ini tuh kelihatan. 这个保罗的平安的他有他的影响。 Kalau kita artikan damai itu sebagai sesuatu ketiadaan konflik atau ketiadaan pertentangan, maka itulah yang terjadi dalam hidup Paulus. 如果这个平安，我们可以讲是没有冲突，这个就是保罗所面对的。 Apa yang Paulus lakukan itu nggak bertentangan dengan kehendak Allah. 保罗所做的是不会是以神的命令来做。 Apa yang Paulus lakukan dalam hidupnya itu sejalan, itu seirama, itu senada dengan kehendak Allah. 保罗所做的就是按照神的旨意。 Jika Allah sungguh rindu menyelamatkan dunia yang berdosa ini, Paulus juga punya hasrat yang sama yang sejalan dengan Allah. 如果神要拯救这个犯罪的世界上，保罗也是同样。 Jika Allah mau mendamaikan dunia ini dengan dirinya, Paulus pun juga punya kerinduan yang seirama dengan kerinduan Allah. 如果神要跟这个世界上和好，保罗也是同样。 Dan kemudian kita bisa lihat dengan jelas kerinduan itu ketika Paulus mengatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami, katanya. 我们可以看到，这样保罗讲，因为基督的爱已经在我们的心里。 Kasih Kristus itu ada di hatinya. 基督的爱有在我们的心。 Kasih Kristus itu menyatu dengan hidupnya. 基督的爱也，他跟我们的生活有在那里。 Sehingga Paulus terus terdorong oleh kasih Kristus itu untuk melakukan pelayanan pendamaian itu. 所以呢，保罗就是一直做这个和好的工作。 Kedamaian yang demikian yang harus kita miliki ketika kita mau jadi utusan Kristus yang baik. 当我们要当基督好的使者，这样的平安我们是要有的。 Kita harus benar-benar memberikan diri kita didamaikan dengan Allah. 我们要给我们的生活与神和好。 Dan kedamaian itu harus tampak dalam hidup kita. 然后这个平安和好也是要在我们的生活有活出来。 Hidup kita harus sejalan seirama dengan kehendak Allah yang mau dunia yang berdosa ini didamaikan dengan Dia. 我们的生活要是按照神的旨意。 Itu hal pertama yang harus kita punya untuk bisa jadi utusan Kristus yang baik. 那个是第一点，我们要有的。 Yang kedua adalah kita perlu juga punya kesetiaan untuk melaksanakan tugas kita. 第二点，我们也是要有这个忠心的来做我们的责任。 Kenapa kesetiaan ini penting, Bapak Ibu? 为什么这个忠心很重要呢？ Karena pelayanan pendamaian itu bukan pelayanan yang mudah. 因为这个和好的工作不是很容易的事。 Kalau mudah mungkin kita sudah lakukan itu dengan sukacita dan kita tiap hari melakukan itu. 如果是很容易的，我们每天就开心心的来做。 Ketika kita belum melakukannya, 如果我们还没有做呢， itu artinya kita menghindar kan? 这个就是我们就是不要做， Kita melupakannya. 我们就忘记， Kita tidak mau memikirkannya. 我们不要想啊。 Kenapa? 为什么呢？ Karena ribet, 因为很难， susah. 就是很难的事。 Itulah sebabnya kita perlu punya kesetiaan untuk menjalankan tugas itu dengan baik. 所以我们要有忠心的心来做。 Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat dalam pelayanan Paulus, 如果我们在保罗的侍奉当中， pelayanan dia nggak berjalan mulus.
他的侍奉不是很好的来做好。 Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dalam hidupnya nggak seperti utusan-utusan resmi pemerintah pada zamannya. 他所发生在他的生活，不是像那个时间的实质的发生在他们身上。 Utusan-utusan pemerintah pada zamannya itu biasa mendapatkan perlindungan, mendapatkan status hukum gitu ya. 在那个时候，如果政府有派人，他们就有各种各样的好事。 Kalau seperti duta-duta besar, Bapak Ibu, pasti kalau kita lihat mereka selalu ada pasukan yang mengamankan mereka. 如果这个从政府来派的，他们一定有兵会和他们一起。 Dan itu kemewahan yang dialami utusan-utusan di pemerintahan pada waktu zaman Paulus dan juga pada saat sekarang. 那个是这个政府的好处。 Jadi mereka dilindungi saat melakukan tugas. 所以当他们负他们的责任的时候， Jadi 他 mereka 们就可以。 bisa dilindungi dari kejahatan, dari penderitaan yang bisa mereka alami. 他们就的这个保护政府。 Tapi Paulus nggak terima kemewahan itu. 但是保罗的侍奉没有这样。 Kalau kita baca di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, 如果我们看从哥林多后书第4章第8到第9节， kalau kita lihat di bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia masa kini, 如果在我们这个现在印尼文的版本， kita bisa lihat bahwa Paulus dan rekannya itu diserang dari segala pihak. 这个保罗他被各种各样的地方把他要把他打败， Mereka kebingungan luar biasa. 他们不知道要做什么， Banyak yang memusuhi mereka. 他们很多地人， Mereka sering dipukul sampai jatuh. 他们常常被打到地板。 Dan bahkan Bapak Ibu kalau kita baca di kisah para rasul, 还有，如果我们看从我们的这个使徒行传， kita akan lihat bagaimana Paulus itu pernah dilempari batu sampai hampir mati, Bapak Ibu. 保罗他有被这个石头把他丢到快要死了。 Dan Bapak Ibu sekalian, tetapi menariknya dia tetap setia melaksanakan pelayanan pendamaian itu. 但是他仍然忠心来做这个很好的侍奉。 Nggak cuma itu. 不单单只有那些。 Kalau kita baca baik-baik surat 2 Korintus ini, 如果我们好好看这个哥林多后书呢， kita akan merasakan kepedihan Paulus yang luar biasa. 我们可以看到保罗的他的难过的心， Dia sedih luar biasa. 他非常难过。 Kalau kita baca di 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat, 如果我们看从哥林多后书第2章第4节， di situ Paulus berkata demikian. 保罗这样讲。 Aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas, sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. 在那边保罗就写到，如果保罗他面对了难过痛苦，因为他很爱哥林多的会友。 Jadi itu nuansa surat 2 Korintus, kesedihan, pengkhianatan. 这个就是这个哥林多后书的很多我们可以看到有这样的信。 Dan bahkan ada ahli Alkitab yang mengatakan surat 2 Korintus ini the letter of tears, surat air mata. 有几个人讲这个哥林多后书是这个眼泪的信， Karena orang-orang Korintus itu mulai meragukan Paulus, Bapak Ibu, waktu itu. 因为这个哥林多的会友他们怀疑， Bahkan mereka mulai meragukan Injil yang Paulus beritakan. 他们也是开始怀疑保罗所分享的福音。 Awalnya mereka percaya, tapi karena ada rasul palsu muncul keraguan dalam diri mereka. 之前他们相信保罗，但是当在那边时候有假的使徒， Mengetahui hal itu Paulus sedih luar biasa. 保罗他当看这样的事情，他就很难过。 Tapi menariknya kasih Kristus itulah yang menguasai Paulus. Paulus masih mengasihi mereka dan mau melayani mereka. 但是基督的爱有在保罗的心，所以保罗仍然爱这个哥林多的会友。 Kesetiaan seperti ini yang harusnya kita miliki dalam melaksanakan job description kita. 这样的忠心，我们要有在我们的心里，当我们做我们的工作说明。 Bapak Ibu sekalian, bukan cuma Paulus yang sudah setia begitu hebat dalam pelayanan pendamaiannya. 不单单只有保罗很厉害在他的侍奉当中。 Bapak Ibu, saya yakin kebanyakan kita tahu kalau saya sebutkan nama orang ini. 如果我讲这个人的名字，我想我们应该知道， Dia adalah seorang misionaris di China namanya Hudson Taylor. 他是一个宣教家，在中国的就是Hudson Taylor。 Dia dengan setia melayani selama 51 tahun di China.
他是51年在这个中国的侍奉， Dia setia. 他忠心。 Tapi yang saya mau ceritakan bukan dia, 但是我要讲的不是他， tapi saya mau ceritakan tentang ibunya, 但是我要讲关于他的母亲， ibu rumah tangga 就是在家里的母亲， yang setia melayani anak-anaknya. 忠心的侍奉他的孩子。 Ibu Hudson Taylor ini namanya Amelia, Bapak Ibu. 哈森泰勒的母亲，她的名字叫阿梅利亚， Dia baik hati, dia lembut, dia sabar. 她是很好的人，也是很 Dia agak pendiam, tapi kalau diajak bercanda bisa gitu. 她是安静的人，但是也是可以跟她笑。 Dia rajin pelayanan, 她也是在教会有侍奉， dihormati di gereja lokalnya. 在她的教会，人家会顺服她。 Dia aktif mengajarkan anak-anak perempuan di gerejanya untuk belajar Alkitab. 她在她的教会，她就教那个教会的孩子们，就教他们圣经。 Nah, dia punya suami yang juga cinta Tuhan. 她也是有爱神的丈夫， Cuma memang karakternya ini agak keras. 但是她的丈夫是比较硬的人。 Dan kemudian orang tua ini, Amelia dan suaminya ini dengan setia memimpin anak-anaknya untuk dalam ibadah keluarga, dalam baca Alkitab, dalam berdoa, di dalam nyanyi bareng. 所以这个阿梅利亚和她的丈夫仍然带领他们的孩子，可以在他们有家庭祷告、读经，也是一起来唱歌。 Dengan kehadiran orang tua yang takut akan Tuhan, senantiasa memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya, Hudson Taylor tumbuh jadi remaja yang takut akan Tuhan. 哈森泰勒他能够成为一个顺服神的孩子，因为他的父母也是爱神。 Selama 15 tahun pertama hidupnya, dia dididik sedemikian rupa dengan baik oleh orang tua yang cinta Tuhan. 在这个15年，他被他的母亲、他的父母把他带领好。 Tetapi ketika dia kemudian keluar dan kemudian bekerja di bank, 当他在那个银行工作，他出去的时候， terjadi perubahan drastis dalam hidupnya. 在他的生活当中有很大的事情发生。 Di bank dia bertemu dengan orang-orang yang meragukan iman Kristen, yang mengejek iman Kristen secara terang-terangan. 在这个银行里，他见到很多人怀疑基督教的。 Kerjaan di bank juga membuka matanya terhadap kekayaan dan apa nikmatnya punya banyak uang. 他也是看到这个有财富的和好， Dia tertarik dengan itu. 他就要有财富， Dia kejar itu. 他就要的这个， Akibatnya kehidupan rohaninya mulai melemah. 所以他的属灵方面就变成， Dia mulai kehilangan minat untuk berdoa, untuk baca Alkitab. 他就没有心要来祷告，要读经， Tapi tiba-tiba kemudian dia harus berhenti kerja. 但是突然间他要从他的工作来， Karena dia waktu itu menderita sakit mata. 因为他的眼睛有问题， Dan kemudian akhirnya dia terpaksa untuk mengundurkan diri dan kembali ke toko bapaknya. 所以他就回去他的父亲的店， Krisis spiritualnya itu mendalam. 这个他属灵的问题更深。 Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari-hari yang sulit bagi Hudson Taylor ini. 这个是对他的生活是很难。 Dia dari usia 15 sampai 17 tahun dia meninggalkan Tuhan. 从15年，他15岁到17岁这个2年，他就 Pribadiannya berubah. 他的性格改变了， Dia ada dalam keadaan putus asa, mudah marah, dan memberontak. 他很容易生气，也是他不要听他的父亲。 Tetapi yang menarik adalah ibunya itu setia melayani dia. 但是我们可以看到他的母亲是忠心的来侍奉他， Karena pendekatan papanya cukup keras dan nggak kena ke Hudson Taylor itu, 因为他的父亲比较硬，所以不能够教这个孩子。 Amelia ini turun tangan karena dia lebih memahami kebutuhan Hudson Taylor. 然后阿梅利亚他就来做，因为他知道哈森泰勒的需要。 Bapak Ibu, saya yakin adalah sebuah ketakutan semua orang tua ketika mendapati anak-anaknya pergi dari Tuhan. 我们相信，我们当母亲、父母，我们会很害怕，我们的孩子。 Ada kesedihan yang luar biasa ketika tahu 15 tahun udah dididik baik-baik, tahu-tahu 2 tahun dia pergi meninggalkan Tuhan. 如果这个是难过的事，知道他已经15年有在基督里，但是2年他就离开神。 Menghadapi situasi itu, Amelia tetap berusaha mendidik Hudson Taylor dengan baik.
但是这个阿梅利亚她不断的教这个哈森戴勒。 Mungkin Bapak Ibu yang udah jadi orang tua, saya belum. Mungkin bisa rasa ya, ketika kita menasehati tapi dibalasnya ngelawan gitu. 应该或许我们已经当父母都知道，当我们要给意见给我们的孩子，但是他们不要听的时候， Ya, itu yang terjadi. 这个是发生在哈森 Tapi 戴勒。 Amelia nggak nyerah. 但是哈梅利亚她没有退心， Dan bahkan dia melipat gandakan upayanya untuk bersikap baik, lembut, sabar. 她就更忍耐，也是更好来跟哈森戴勒来讲。 Dia terus bicara kepada Hudson Taylor dan menasehatinya. 她不断的给这个哈森戴勒意见， Dia juga menjadi yakin bahwa dia harus berdoa sungguh-sungguh untuk keselamatan anaknya. 她也是知道她要为她的孩子来祷告。 Dan satu hari dorongan berdoa itu begitu kuat. 有一天，她的心要为她的孩子祷告更大。 Dia masuk kamar, 她进她的房间， dia kunci kamarnya, 她锁她的房间， berjam-jam memohon agar Tuhan memberikan belas kasihan kepada Hudson Taylor. 她就为她的孩子祷告，让神可以拯救她。 Dan lewat kesetiaan pelayanan yang mamanya lakukan ini, 过了这个她的母亲的侍奉， Tuhan pakai kesetiaan pelayanan itu sehingga Hudson Taylor diubahkan. 神就用这个侍奉，让这个哈森戴勒他的心里可以改变。 Dan meminjam istilah Paulus, Hudson Taylor memberi dirinya didamaikan dengan Allah lagi. 所以就按照保罗所讲的，这个哈森戴勒他就给他自己给神再一次来和好， Dia bertobat, 他就悔改， dia jadi misionaris di China selama 51 tahun. 他就在中国成为一个宣教士51年时间。 Dari cerita ini kita bisa belajar satu hal, Bapak Ibu. 在这个事情我们可以学习， Untuk menjadi pelayan pendamaian tidak perlu menjadi seperti Paulus. 当我们要当和好的工作，我们不一定要当像保罗一样， Pergi kemana-mana, 去宣教士去哪里哪里， khotbah terus. 一直传福音。 Nggak harus juga seperti Hudson Taylor yang pergi ke negara lain 51 tahun pelayanan di tempat yang sama. 也是不一定要像哈森戴勒去51年在一个地方同样的传福音。 Jadi pelayan pendamaian itu bisa mulai dari mana? 成为和好的侍奉能够从哪里开始呢？ Rumah kita. 从我们的家庭， Dari orang tua yang melayani anak-anaknya. 成为一个侍奉孩子的父母， Dari teman-teman kita. 从我们的朋友们。 Mungkin banyak orang-orang Kristen yang namanya aja Kristen tapi dia belum merasakan kedamaian dari Tuhan. 应该有人他是基督徒，但是他没有真正有神的安慰， Dan Tuhan panggil kita untuk melakukan itu. 然后神就叫我们呼召我们来做这个。 Bapak Ibu sekalian, kita ditugaskan oleh Allah untuk menjadi utusan Kristus. 神呼召我们当基督的使者， Dengan tanggung jawab melakukan pelayanan pendamaian. 他的责任就是我们做这个和好的侍奉。 Dan kita harus punya 2 kualifikasi untuk bisa melakukannya dengan baik. 所以我们要有在我们身上要有2个事， Kita harus punya kedamaian dalam relasi dengan Allah. 我们要有和神有和好的关 Dan 系， kita harus memiliki kesetiaan untuk melaksanakan tugas yang tidak mudah. 我们也是要有忠心，当我们做这个不容易的责任。 Tuhan memberkati kita dan menyertai kita untuk melaksanakan tugas ini. 神可以赐福我们，也引导我们在我们的 Mari kita 工 berdoa. 作。我们去祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan kepada setiap kami, dan kami diingatkan kembali bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus. Kami diminta oleh Tuhan, kami diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan pendamaian. Dan Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melakukan itu dengan baik. Tuhan, biarlah damai-Mu boleh sungguh kami miliki, boleh sungguh kami rasakan, dan boleh sungguh nyata dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesetiaan untuk melakukan tugas yang tidak mudah itu. Kiranya anugerah-Mu boleh menuntun kami, menyertai kami melaksanakan tugas ini. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Segenap hamba Tuhan, jemaat
majelis. Terima kasih untuk gurunya Ivan Christian yang begitu memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Mari kita meresponi kebaikan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Hari ini ada 2 kali persembahan, yang pertama untuk kas umum dan yang kedua untuk kas diakoni. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang kekal, yang perkasa dan penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau rela untuk memasuki kehidupan kami. Dan sepanjang 1 tahun ini Tuhan, Engkau sudah menyatakan betapa Engkau menopang kami, Engkau memelihara
hidup kami dengan penuh kesetiaan. Terima kasih untuk semuanya, dan Tuhan terimalah ungkapan syukur kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan berdoa syafaat. Kita akan naikkan 2 pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk korban banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di Indonesia. Kita buka suara bersama-sama. Bapak, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk korban banjir dan tanah longsor yang terjadi Tuhan, terutama sepanjang bulan Desember ini. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas kelalaian kami di dalam menangani alam, tetapi kami juga memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan untuk memberikan pertolongan dan kelegaan, sehingga para korban ya Tuhan boleh mendapatkan penanganan yang tepat, dan juga pemerintah boleh mulai memperhatikan lebih baik Tuhan regulasi-regulasi pemeliharaan alam yang ada. Mohon belas kasihan-Mu dan mohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang kedua kita doakan untuk kebaktian khusus tutup tahun di malam ini. Kita berdoa supaya setiap jemaat yang hadir sungguh boleh mengungkapkan syukur mereka atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kita berdoa bersama. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk malam ini Tuhan, ketika kami akan mengadakan kebaktian tutup tahun. Tuhan, satu anugerah kalau kami boleh beribadah bersama-sama untuk mengungkapkan syukur kami kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu atas ibadah di malam ini, di malam nanti Tuhan, dan memohon juga pertolongan-Mu sehingga setiap jemaat boleh menghadirinya dan boleh menyiapkan hati Tuhan untuk mengungkapkan segala syukur kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kehidupan yang Engkau sudah berikan untuk kami, untuk kesempatan ibadah yang Engkau berikan, dan kami menaikkan segala seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dosa. Bapa di surga, kami bersyukur di penghujung minggu di tahun 2023 kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu terhadap bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu bagi gereja kami. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh merasakan berkat-Mu senantiasa limpah, dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami ingin bersyukur untuk segala kebaikan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Khususnya kami sudah diperdamaikan oleh Kristus. Dan firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk menyampaikan berita perdamaian kepada orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu sebelum kami berpisah, kiranya ya Tuhan, berkat-Mu boleh menyertai kami semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus yang sudah menyertai sepanjang hidupmu dan keluargamu di tahun 2023, terus menyertai, memimpin hidupmu di tahun 2024 untuk semakin berbuah,
semakin memuliakan nama Tuhan, sehingga melalui kehidupanmu boleh menjadi saksi bagi banyak orang, baik melalui hidupmu dan melalui perkataanmu, sehingga orang banyak diperdamaikan dengan Kristus. Kiranya berkat Allah Tritunggal boleh menaungimu dari hari ini sampai Kristus memanggilmu pulang. Amin. Silakan duduk saat teduh. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam ya, tetap semangat ya di akhir minggu ini di tahun 2023. Semangatnya mesti tetap sama di tahun 2024 ya. Kita akan melihat beberapa warta gereja, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Berikut kami sampaikan warta minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, lilin Advent berakhir adalah lilin Kristus yang melambangkan kelahiran Kristus. Hosana bagi Kristus Sang Raja. Berada di ujung tahun 2023, apabila kita dapat bertahan semua karena anugerahnya, banyak hal yang tidak mudah. Tetapi kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari hadiri malam pujian dan ucapan syukur pada malam ini pukul 6 sampai dengan pukul 8 malam. Kita akan naikkan pujian syukur atas kebaikan Tuhan dan mendengarkan kesaksian dari saudara kita. Renungan refleksi disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul, ditutup dengan ramah tamah. Kadar krisis setiap orang berbeda-beda. Semakin minum harapan yang dimiliki, semakin besar krisis yang dialaminya. Memasuki tahun yang baru di zaman akhir ini, banyak orang berpotensi mengalami ketakutan. Pastikan saudara mengikuti ibadah awal tahun hari Senin 1 Januari 2024 pukul 8 pagi, ibadah gabungan. Peneguhan Allah bukan sebuah peneguhan tanpa dasar. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, seperti waktu Allah menyertai bangsa Israel. Firman Tuhan memberikan janji yang pasti, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 6 Januari 2024 pukul 6 pagi, pembahasan dari dengan tema kasih Nehemia terhadap bangsanya, Nehemia 1, disampaikan oleh Guru Injil Penieli Gulo. Mari ikuti persekutuan doa pagi Sabtu ini. Kasih terhadap jiwa-jiwa adalah pokok utama penginjilan. Di pedalaman manapun Injil disampaikan bagi jiwa yang belum mengenal Juru Selamat Sang Kristus. Dalam hal kepercayaan, masyarakat suku Nias memiliki kekuatan yang sulit ditembus. Persekutuan doa misi awal tahun Kamis 4 Januari 2024 pukul 7 malam. Terang Injil di Tanoniha disampaikan oleh Guru Injil Esa. Mari Bapak Ibu ikut bergabung. Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan bahwa minggu depan kita akan menikmati perjamuan kudus sebagai peringatan kita mengenang kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya menebus kita orang berdosa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus dan mempersiapkan persembahan persepuluhan, persembahan sulung dan persembahan misi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekian informasi warta minggu ini, sampai ketemu nanti malam. Malam pujian dan ucapan syukur menjelang tutup tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Januari pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Nehemia. Nehemia kita akan belajar tentang seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, memimpin bangsa Israel
membangun tembok Yerusalem. Kiranya melalui tokoh Nehemia ini mempersiapkan kita di tahun 2024 di bulan Februari kita akan mengadakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, sehingga kita tahu nih kira-kira kriteria pemimpin yang tepat, pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini, ya, seperti Nehemia memimpin bangsa Israel membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh, ya. Kita boleh dengan membaca kitab Nehemia, mendengarkan tema-tema khotbah, kita boleh memilih presiden dan wakil presiden yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Diingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, nanti malam, bukan nanti malam sebenarnya, nanti sore lah ya, jam 6 sore sampai jam 8 malam kita ada persekutuan tutup tahun. Ya, jadi mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir bersama-sama. Kita akan ada door prize, ya biasanya door prize belakangan ya, ini duluan dah ya, ada door prize, ada kesaksian dan ada renungan, ya. Kita coba mengingat berbagai kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2023 dan tekad apa yang kita akan buat di tahun 2024, ya. Salah satu tekad yang diingatkan melalui tema khotbah hari ini, kita punya job desk, yaitu apa? Menyampaikan berita perdamaian. Itu salah satu job desk. Kita juga boleh merencanakan siapa nih kira-kira di tahun 2024, mungkin anak saya, mungkin cucu saya, mungkin suami saya, mungkin istri saya yang belum mengenal Kristus, boleh saya bawa untuk mengenal Kristus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan-Nya, ya. Kita diingatkan tugas itu. Dan untuk ibadah usia indah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena tanggal 30 ada ibadah, 31 ada ibadah, Seninnya ada ibadah dan masih masa libur, maka tanggal 2 hari Selasa biasanya kita ada persekutuan usia indah jam 5 sore. Karena kondisi, ya, maka persekutuan usia indah ditiadakan di Selasa tanggal keduanya, tapi tanggal 9-nya kita akan memulai lagi persekutuan usia indah, ya. Dan awal tahun Bapak Ibu sekalian, ya, kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Walaupun mungkin saya yakin dan percaya saudara capek, ngantuk, ya, kita menyediakan waktu untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, ya. Dan kita diberikan kesempatan untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan hati kita supaya kita siap menghadapi tahun 2024 yang kita tidak tahu apa yang terjadi, ya. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada tantangan yang harus kita hadapi, tetapi kita boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan, ya. Sediakan waktu dan kita diberikan untuk memberikan persembahan sulung kita. Mari kita bersama-sama menyediakan untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Itu saja pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang akan disampaikan oleh Saudara Petrus. Ya Bapak Ibu, tambahkan satu lagi, nanti malam lupa disampaikan oleh Musa Rusdi, ada ramah tamah. Setelah kita dapat door prize, dapat kesaksian, dapat berkat dari renungan, kemudian kita akan diberkati juga secara jasmani bersama-sama. Siapa yang mau hadir nanti malam? Boleh angkat tangan, lambaikan. Hampir semua mau hadir, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Si konsumsi tolong dipersiapkan.
Banyak sekali sepertinya yang hadir. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan angkat pujian masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya Yesus. Sampai ketemu di akan datang, saling berjamaah. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu nanti malam, Bapak Ibu. Hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya Masuki dermaga dengan hati bersyukur, halamannya tersucia. Hari ini harinya jadi anakku, oh jadi Happy Sunday all, happy Sunday all. See you in the afternoon. Sampai ketemu sore nanti, Bapak Ibu semua. Hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you. Happy Sunday.